warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Serika dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi eksistensial dari May. Yang pertama ada biografi May. May lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ada, Ohio. Tahun 1930 ia penerima gelar sarjana di Old Berlin College di Ohio. Tahun 1933 ia berkelana ke Eropa bagian timur dan selatan. Tujuannya untuk menjadi tutor bahasa Inggris di Anatolia College di Saloniki, Yunani. Selanjutnya pada tahun 1946 May membuka tempat prakteknya sendiri dan 2 tahun kemudian bergabung dengan akademis di William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis and Psychology. Lalu di tahun 1949 ia mendapatkan gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Columbia University di usianya yang ke-40 tahun. Sebelum mendapatkan gelar doktornya, ia mengidap penyakit tuberkulosis. Tahun 1950, ia menulis buku yang berjudul The Meaning of Anxiety. Tahun 1953, ia menulis buku Man's Search for Himself. Dan pada tanggal 22 Oktober 1994, setelah penurunan kesehatan, May meninggal dunia di Tiburon, California. Lalu ada latar belakang eksistensial. Psikologi eksistensial modern berawal dari tulisan-tulisan karya Soren Kierkegaard, filsuf dan teolog Denmark. Teorinya adalah yang pertama, menentang bahwa melihat manusia hanya sebagai objek. Yang kedua, menentang pandangan bahwa persepsi subjektif adalah satu-satunya realita yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Pandangan Kierkegaard hanya memiliki sedikit pengaruh, tetapi 2 filsuf Jerman yaitu Friedrich Nietzsche dan Martin Heidegger membantu mempopulerkan filsafat eksistensialisme pada abad ke-20. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang teori eksistensial role May. Nah, teori ini adalah menyatakan bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari diri sendiri. Suatu kesanggupan yang unik dan nyata, yang memungkinkan untuk berpikir dan memutuskan sesuatu. Semakin kuat kesadaran diri seseorang, maka akan semakin besar pula kebebasan yang ada pada orang itu. Nah, teori eksistensial role May ini, dia percaya bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, namun tetap saja ada keterbatasan yang tidak bisa dijangkau seperti kematian. Nah, hal ini disebut dengan takdir. Teori ini ada karena May telah merasakannya. Dia juga menjelaskan bahwa ada beberapa konsep dasar atau prinsip dasar dari teori eksistensial ini. Yang pertama ada namanya kecemasan. Nah, kecemasan ini adalah hal yang mendasar untuk membentuk motivasi. Kecemasan ini dibagi menjadi 2, ada namanya kecemasan normal dan ada namanya kecemasan neurotik. Nah, yang pertama ada namanya kecemasan normal. Kecemasan normal adalah kecemasan konstruktif atau bisa dibilang sering dialami oleh orang banyak agar nilai-nilai orang tersebut dapat tumbuh dan berubah. Hal ini karena semua pertumbuhan selalu meliputi pelepasan nilai-nilai yang lama yang dapat menyebabkan kecemasan, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghindari dari dampak yang ditimbulkan. Nah, kecemasan normal adalah tipe kecemasan yang dialami selama periode pertumbuhan atau ketika nilai-nilai seseorang terancam dan yang pasti dialami oleh semua orang. Namun hal ini apabila kecemasan selalu proporsional dengan ancaman, apabila kecemasan tersebut tidak proporsional dengan ancaman yang
yang terjadi adalah neurotik. Yang kedua ada namanya kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik dari May ini, ia mendefinisikan bahwa kecemasan neurotik sebagai reaksi yang tidak proporsional atau eh, atas suatu ancaman yang meliputi represi dan bentuk-bentuk lain dari konflik intrapsikis yang dikelola oleh berbagai ancaman bentuk pemblokiran aktivitas dan kesadaran. Sehingga apabila kecemasan normal dirasakan atau nilai-nilai terancam, kecemasan neurotik dialami saat nilai mulai diubah menjadi dogma. Dogma tersebut dilakukan agar menjadi sangat benar dalam keyakinan seseorang, memberi rasa aman yang sementara, namun rasa aman tersebut dibeli dengan melepaskan kesempatan seseorang untuk belajar hal baru dan perkembangan yang juga baru. Cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan oleh teman kita. Akan menjelaskan implikasi atau aplikasi teori eksistensial. Yang pertama, pentingnya kematian dan penyangkalan atas dasar kebinatangan kita. Contohnya, fungsi badani terus menjadi hal yang paling tabu dan sangat disangsikan dalam norma sosial. Menurut pakar teori manajemen teror, bagian terpenting dalam penyangkalan atas dasar badani dan kebinatangan kita berasal dari rasa takut eksistensial atas dasar kematian dan kehancuran dari tubuh kita. Yang kedua, menjadi sehat sebagai pertahanan melawan kesadaran dan kematian. Apabila pikiran mengenai kematian sangat menimbulkan kecemasan dan dilawan, seperti didemonstrasikan oleh hampir semua penelitian tentang manajemen teror, seseorang dapat berpikir bahwa sudah jelas apabila mereka diingatkan akan kematian mereka, maka akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang akan menurunkan kemungkinan untuk mati, antara lain melakukan perilaku sehat seperti berolahraga. Selanjutnya, kepribadian sehat menurut Rollo May. Pembahasan kepribadian sehat adalah fungsi dari individu yang sehat secara psikologis. Adapun karakteristiknya, yang pertama adalah mengalami hidup saat ini dan masa datang. Yang kedua, terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, mengekspresikan ide dan perasaannya. Yang keempat, terlibat dalam aktivitas yang bermakna, memiliki perasaan bermakna, serta mengalami pengalaman puncak. Yang kelima, mampu membuat perubahan besar dalam hidupnya, sehingga memiliki cara dalam menginterpretasikan pengalaman, berjuang menuju tujuan baru, dan bertindak dengan bebas. Yang keenam, saya adalah saya, yaitu memiliki nilai dan cara sendiri untuk membangun peristiwa dan memahami konsekuensi atau resiko. Selanjutnya, kasus Philip. Nicole pernah berkata kepada Philip kalau ia tidak akan meninggalkannya setelah perselingkuhan yang pertama. Philip kaget dan bingung, namun ia menerimanya. Setahun kemudian, Nicole kembali melakukan perselingkuhan kedua dan ketiga. Namun Nicole meyakinkan Philip bahwa selingkuhannya tidak berarti baginya dan hanya mencintai Philip saja. Philip marah dan cemburu, namun ia tidak bisa meninggalkan Nicole. Philip seperti lumpuh. Ia tidak bisa mengubah hubungannya ataupun memutuskan hubungan dengan Nicole. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.